kabarnya? Halo juga Lala. Hai semuanya, seneng banget bisa ketemu dengan kalian semua di tempat ini. Nah, berhubung kita udah kumpul di sini, yuk kita main bareng. Wah, ide yang bagus tuh. Tapi sebelum bermain, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami pada hari ini. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami, Kau sedia berkati dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, berhubung kita semua sudah berkumpul di tempat ini dan sekarang waktunya kita main games. Tapi kita mau main games apa ya? Nah, aku punya games asik nih. Namanya Look Out. Jadi, nanti aku akan tampilkan di layar banyak sekali gambar yang mirip-mirip. Lalu, kita akan mencari gambar sesuai yang tertulis di layar. Kalau di layar itu tertulis kucing, maka kita harus mencari gambarnya kucing. Gitu, gimana? Mau main? Oke, aku udah paham. Yuk kita main. Oke. Yuk. Nah, cari Pertama, sapi. 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 Sapi itu yang warnanya gimana ya? Hitam dan Hitam putih. Hitam Tapi dan putih. semuanya hitam dan putih. Wah, iya nih. Susah ya. Sapi, Susah sapi, banget. sapi. Aku tahu, itu yang di bawahnya penguin itu pasti sapi. Banyak penguin. Iya, di sebelah kiri. Bukan. Bukan itu pasti Momo. Hah, masa sih Pipi? Jelas-jelas itu hitam dan putih. Tapi bukan Ya, tapi itu. iya. Oh, aku tahu. Itu yang di atasnya penguin. Oh, yang di sebelah kiri. Oh, Iya. Coba kita iya. cek aja. Oke, kita lihat jawabannya ya. Apakah betul yang itu? Wah, Wah, betul. bener. Yeay. Satu Hebat poin banget. untuk aku. Hebat banget Pipi. Keren. Oke, Gam- selanjutnya. Cari bis. Warna merah semua ini. Wah, Bis merah itu semua. yang besar banget itu kan? Iya. Yang besar. Yang Cari besar. yang besar. Aku tahu yang besar. Pasti itu, yang di bawah itu, yang kotak di bawah itu. Kan mobil besar itu, yang ada tulisannya. Oh, bukan. Kan. Gimana Oh, sih? gimana kalau kita tanya teman-teman Eagle Kids? Oh iya. Oh iya, Yang mana teman-teman? Yang mana? Yang di kanan? Yang kanan atas. Kanan atas. Oh, kanan atas. kanan atas. Oh, yang itu. Ini di kanan atas. Apa bener yang itu? Kita coba Kita cek. cek aja kali ya. Wah, bener. Hebat teman-teman. Hebat kalian. Keren. Oke. Kita soal selanjutnya. Nah, Cari kucing. Cari kucing. Kucing. Kucing itu kayak gimana ya? Kucing itu yang kakinya 4. kakinya 4. Yang punya ekor. Setauku kucing warnanya putih sama hitam. Emang ada kucing warna Putih sama coklat? hitam. Coba kita cari ya. Atau mungkin ada kucing yang warna lain. Yang mana ya kucing itu? Aku tahu, kucing ada di sebelah kiri, di bawah anjing itu, anjing yang besar itu. Itu di bawah kucing kan? Oh, iya. Pasti itu. Betul banget, Momo. Hebat kamu. Coba Oke. kita cek ya apakah betul. 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 Yeay. Aku dapat 1 poin. Yeay. Wah, cari lebah. Lebah. Lebah itu yang ada warna hitamnya kan? Betul. Yang mana ya? Yang warna hitam, yang warna hitam. Yang ada hitamnya. Oh, itu tuh, kanan atas, yang di kanan yang di atas. Yang sayapnya besar itu. Iya, itu kan, ada hitamnya itu kan. Kayaknya sih bukan ya. Bukan ya? Atau yang di kiri bawah itu dekatnya burung. Itu bener nggak ya? Oh, iya sepertinya itu. Coba kita cek jawabannya ya. Wah, hebat Lala. 1 poin untuk Lala. Gambar selanjutnya. Permen. Wah, warnanya pink semua Warnanya ya. pink semua. Sulit Jadi- sekali. Jadi bingung deh. Yang mana ya? Oh, aku tahu. Pasti itu di sebelah tulisan permen kan? Itu pasti permen. Yang di sebelahnya tulisan permen. Bukan. Di bawah cincin. Bukan itu. Bukan. Momo. Oh, atau yang paling atas dekatnya gambar hati itu. Wah, iya. Mungkin kita Bisa cek jawabannya jadi. ya. Wah, hebat
Hebat Lala. Yes, aku menang. Tadi aku lebih cepat jawabnya daripada Momo. Jadi aku dapat hadiah deh. Hah? Loh, hadiah? Kan tadi kita cuma main bersama-sama Lala. Loh, gua dapat hadiah nih. Padahal tadi aku ngarep banget dapat hadiah. Loh, kan kita kan emang main bersama saja, Lala. Dan lagi pula, jika memang ada hadiahnya, kira-kira kamu pengen hadiah apa? Aku tuh pengen pensil warna yang ada 24 warnanya. Kemarin si kuda laut punya. Terus gambarnya jadi bagus banget. Ya aku jadi pengen dong. Oh, pensil warna. Kalau itu Lala, kamu bisa minta ke papa dan mama kamu. Ya aku udah coba minta sih, tapi mereka belum mau beliin. Tidak apa-apa Lala, jangan khawatir. Kalau kita itu punya keinginan atau kita perlu sesuatu, kita itu bisa minta kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Bener banget itu Lala, apa yang dikatakan Pipi itu benar. Nih, coba lihat ini. Aku itu punya banyak permintaan. Nih, itu sebabnya aku tuh suka berdoa karena aku tuh punya banyak permintaan yang masih belum terjawab. Banyak sekali. Iya dong. Lihat. Kamu minta tas baru? Iya, karena tas lamaku tuh sudah rusak resletingnya. Jadi perlu tas baru. Ini. Ada mainan baru juga. Iya dong, waktu kemarin aku tuh sempat lihat ya, ada mainan tuh bagus banget, keren, aku jadi kepingin. Makanya aku tulis di sini. Oh, ini ada jalan-jalan ke mall juga. Iya dong, karena semua yang ku inginkan pasti akan aku tulis di sini. Dari makan es krim, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana saja. Pokoknya aku punya keinginan, pasti aku tulis di sini. Itu sebabnya aku menjadi anak yang suka berdoa. Oh, gitu ya. Sebentar. iya. Kok sepertinya ada yang salah ya? Hah, salah? Iya. Memang sih kalau kita itu pingin sesuatu, kita itu bisa berdoa. Tapi kan berdoa itu bukan untuk minta-minta. Loh, sebentar. Jadi ini aku salah berdoa ya? Duh, terus berdoa yang bener gimana dong? Nah, gimana kalau kita tanya kakak Eagle Kid saja? Yuk. Yuk! Let's go. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yeay! Teman-teman yang percaya kalau kita adalah teman Tuhan bisa katakan yes. Kita puji Tuhan sama-sama yuk. Who am I? Let's sing this song together, come on. Who am I that you are mindful of me? That you
Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sekali lagi nyanyikan God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I'm a friend of, bisa tebakan di atas kepala ya semuanya. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Yes, we are your friends, God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. Yes, we are. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Katakan sama-sama. He calls me friend. Sorakan haleluya. Teman-teman semuanya, kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Seperti kata kakak-kakak tadi, kita mau belajar tentang berdoa hari ini. Dan hari ini kita mau datang kepada Bapa. Kita mau bilang, terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang sudah bersama dengan kami dari pagi, siang, sore sampai malam sekalipun. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Jadi sama-sama kita mau datang ke hadirat Bapa. Kita mau sembah Dia sama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih, atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Kita nyanyikan dari awal yuk, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur, terima kasih atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Puji namanya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Teman-teman yang sudah hafal liriknya bisa tutup mata sama-sama, taruh tangannya di hati kayak gini. Kita nyanyi dari awal yuk. Kita nyanyikan sama-sama, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur, kami mengasihi-Mu atas kasih anugerah.
dengan hati yang tulus nyanyikan sama-sama. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Dengan suara yang lebih tinggi nyanyikan sama-sama. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Nyanyikan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi ya, kita katakan tak hentinya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita mengawali dulu dengan doa ya. Come on, let's pray. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan atas kebaikan dari Tuhan yang boleh kami rasakan hingga hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengarkan suara-Mu sekali lagi dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap mendengarkan firman katakan amin. Oke adik-adik, tadi sebelum kita mendengarkan firman, kita mengawalinya dengan berdoa. Nah, Kak Desi mau tanya nih, mungkin kalian sehari-hari aktivitas atau kegiatan kalian sehari-hari, kalian juga pasti mengawalinya dengan doa kan? Apa saja? Sebutkan coba. Ya, misalnya kalian ketika bangun pagi, kalian mengawalinya dengan berdoa. Mungkin sebelum makan, Kak, aku mengawalinya juga dengan berdoa. Atau mau berangkat ke sekolah, berdoa dulu. Mau tidur juga berdoa. Wah, good job. Ya, memang harus seperti itu. Kita mengawalinya semua dengan
berdoa. Tapi bagaimana ya Kak? Kadang tuh aku masih bingung loh Kak, harus berkata-kata apa dalam doa. Atau mungkin masih belepotan Kak kata-katanya, nggak sesuai, masih kacau gitu kan. It's okay, kalian nggak perlu takut dan nggak perlu bingung lagi. Karena apa? Karena sebenarnya ya, melalui kalian berdoa sama Tuhan, kalian tuh bisa cerita loh apa yang kalian alami sehari-hari. Misalnya apa yang kalian alami hari ini, kalian bisa cerita sama Tuhan. Atau apa yang kalian rasakan hari ini, kalian juga bisa cerita sama Tuhan. Sama halnya kalian cerita nih ke papa mama, apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan. Kalian juga bisa cerita itu sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan itu rindu dipanggil Bapa oleh kita melalui doa-doanya. Karena apa? Karena kita ini juga anak-anaknya Tuhan. Nggak hanya anaknya papa dan mama saja, tapi kita juga anak-anaknya Tuhan. Tuhan rindu kita memanggil dia Bapa melalui doa-doa kita ya. Nah, tapi adik-adik, doa itu nggak hanya saja kita minta sesuatu sama Tuhan atau minta Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita saja ya loh. Tapi lebih dari sekedar itu, Tuhan mengajarkan kita bagaimana cara berdoa yang benar. Gimana Kak caranya? Nah, caranya ini adalah cara doa yang benar, yaitu melalui apa? Melalui doa Bapa Kami yang terdapat di dalam, kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Let's open the Bible di Matius 6 ayat 7 sampai 15. Sekali lagi ya, di Matius 6 ayat 7 sampai 15. Kita dengarkan sama-sama ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Matius 6 ayat yang ke-7 sampai ke-15. Doa Bapa Kami. Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya untuk berdoa. Doa ini sering kita sebut sebagai doa Bapa Kami. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Dedek sudah dengar kan doa Bapa Kami? Pasti kalian sering dengar, bahkan mungkin sudah ada yang hafal ya. Good, tapi Kak, kenapa ya Tuhan itu mengajarkan kita doa Bapa Kami? Apakah hanya untuk dihafalkan saja? Atau hanya untuk diulang-ulang setiap harinya? Tentunya tidak adik-adik. Tuhan mengajarkan prinsip-prinsip doa yang benar melalui doa Bapa Kami. Tuhan ingin kita belajar bagaimana ya prinsip-prinsip doa itu. Hari ini kita mau belajar ada 3 prinsip doa yang benar yang kita bisa pelajari dari doa Bapa Kami. Yang pertama adalah Tuhan ingin mengajarkan kita memuji dan bersyukur. Ya, pastinya setiap hari ada saja hal-hal yang bisa kita syukuri. Contohnya apa? Bisa bernafas hari ini dengan lega ya kan? Bisa sehat, bisa ada keluarga, bisa sekolah, bisa makan, dan banyak hal-hal lainnya yang bisa kita syukuri pastinya setiap hari. Tapi nggak hanya bersyukur, kita juga harus memuji Tuhan. Artinya apa Kak memuji Tuhan? Memuji Tuhan itu artinya apa? Kita mengakui kebesaran Tuhan, kita mengakui kebaikan Tuhan. Seperti yang terdapat di ayat 9 dan 10 tadi, di Matius 6 ayat 9 dan 10 dikatakan apa? Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kita mengakui kekudusan Tuhan. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, datanglah kerajaanmu. Jadilah
kehendak-Mu. Iya, kita mengakui apa? Kita mengakui apa? Kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan yang berdaulat. Bahwa kehendak Tuhan saja yang terjadi, bukan kehendak kita. Kita mengakui kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan kita itu apa? Maha besar dan maha kuasa. Iya. Dan kakak punya ilustrasinya nih. Semua yang kita lakukan, ya kan? Kita memuji Tuhan, kita mengakui kebaikannya, mengakui kedaulatannya, kekuasaannya. Itu semua kita lakukan untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah nih kakak punya ilustrasinya nih. Hari ini kakak bawa ilustrasinya. Sebentar kakak tuang airnya dulu ya ke dalam nih tepak bening ini. Oke, cukup. Nah, terus hari ini kakak membawa nih tulisan thanks. Ini seperti ucapan syukur kita ya. Warna-warni indah ya kan. Kita kan pasti banyak ucapan syukur kita sama Tuhan ya. Bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu penyembuh kita, dan lain-lain ya kan. Ini anggap saja sebagai apa? Ucapan syukur kita ya kan. Lalu kita mau panjatkan, kita mau naikkan kepada Tuhan melalui apa? Melalui doa-doa kita ya kan. Seperti ini, kita celupkan dulu ke dalam air. Dan apa yang terjadi? Nah, lihat nih, warnanya apa? Mulai naik nih, adik-adik lihat nih. Nah, warnanya naik terus ke atas, jadi lebih indah ya. Wah, yang tadinya kecil warnanya sekarang apa? Memenuhi tulisan apa? Thanks ini. Nah, sama halnya dengan apa? Dengan ucapan syukur kita. Kita naikkan ucapan syukur kita itu melalui doa untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena itu adalah apa? Hal yang indah buat Tuhan yang bisa kita naikkan buat Tuhan kita ya. Dan yang kedua, prinsip doa yang mau Tuhan ajarkan melalui Bapa kami adalah kita bisa mendoakan yang menjadi kebutuhan kita. Seperti yang terdapat di ayat 11 tadi dikatakan apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ya kan? Pasti adik-adik di rumah punya kebutuhan sehari-hari ya. Kita butuh makan, butuh sekolah, ya kan? Butuh tempat tinggal dan banyak hal lainnya, ya kan? Tuhan mau, Tuhan rindu adik-adik kita tuh mendoakan kebutuhan kita sehari-hari. Bukan hanya saja kebutuhan tahun depan, bulan depan, tapi sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita bisa mengandalkan Tuhan setiap hari. Kita datang sama Tuhan setiap hari karena kita membutuhkannya juga setiap hari, ya. Nah, tapi kita nggak hanya minta yang kita butuhkan kan, tapi kita juga nggak hanya minta yang misalnya nih kita sudah punya mobil misalnya mobil warna merah sudah baru beli gitu kan, tiba-tiba next week kalian pergi lagi nih ke mall, lihat, wih kak ada lagi kak yang lebih besar mobilnya gitu kan. Nah kira-kira adik-adik beli nggak ya? Iya mau yang itu kayak edisi terbaru, padahal adik-adik sebenarnya nggak butuh. Kalian sudah punya nih mobil itu, tapi ada yang baru. Nah kita bisa belajar adik-adik bagaimana kita memprioritaskan yang kita butuhkan, nggak hanya saja yang kita inginkan. Kalau misalnya kita sudah punya, sudah cukup, it's okay ya. Nah kakak punya ilustrasinya nih. Kalian belajar, kita coba mengelompokkan ya, mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Nah, yang pertama misalnya nih, beli buku untuk tugas sekolah. Ayo, ini merupakan kebutuhan atau keinginan? Iya, beli buku tugas sekolah ini apa? Kita masukkan di kebutuhan. Oke, next. Mau makan es krim rasa lain. Misalnya nih kalian sudah makan yang rasa coklat, duka mau masih ada rasa yang banyak, itu juga enak. Ada strawberry, ada matcha, vanilla dan lain-lain. Ayo, itu merupakan kebutuhan atau keinginan? Iya, itu hanya sekedar keinginan ya. Cukupkanlah dirimu, misalnya udah makan coklat, oh sudah cukup ya, it's okay ya, it's enough. Next, minta mainan baru yang lebih besar. Nah seperti ilustrasi tadi, itu merupakan kebutuhan atau keinginan? Iya, itu keinginan, padahal masih ada mainannya, masih bagus dan masih bisa digunakan ya. Next, beli ayam goreng kesukaan untuk lunch. Ayo, ini merupakan kebutuhan atau keinginan?
Iya, kebutuhan sudah lapar Kak, butuh makan ya kan. Next, beli stiker macam-macam karena gambarnya lucu-lucu. Wah, ini padahal sudah punya nih banyak gitu kan. Beli lagi terus sampai koleksinya sampai banyak gitu kan. Merupakan kebutuhan atau keinginan? Iya betul, keinginan ya. Next, beli alat tulis untuk keperluan sekolah. Merupakan kebutuhan atau keinginan? Iya, kalau beli alat tulis itu apa? Kita butuh untuk sekolah. Oke, sekarang kalian sudah tahu ya bedanya kebutuhan dan keinginan. Jadi maksudnya nggak boleh Kak punya keinginan. Nggak apa-apa, it's okay, boleh punya keinginan. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Kita bisa punya prioritas untuk memenuhi kebutuhan kita terlebih dahulu. Kalau memangnya ada lebih atau mungkin adik-adik bisa, it's okay untuk memenuhi keinginan-keinginan kalian itu. Tapi kita harus mengutamakan kebutuhan dulu yang harus tercukupi. Tapi Kak, kalau misalnya ada kebutuhan nih, kalian yang masih belum dijawab sama Tuhan, kalian terus bawa di dalam doa ya. Kalian minta sama Tuhan, pasti Tuhan akan jawab indah dan tepat pada waktunya. Oke, dan yang terakhir, prinsip doa yang benar yang Tuhan mau ajarkan lewat doa Bapa kami. Yang ketiga prinsipnya adalah apa? Berdoa meminta pengampunan. Seperti yang terdapat di ayat 12 tadi. Dikatakan apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, Tuhan mau kita juga meminta ampun atas setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Adik-adik nggak perlu takut ketika misalnya adik melakukan dosa. Misalnya kalian berkata kasar, atau kalian nakal, kalian memukul teman atau adik kalian harus cepat datang sama Tuhan, mengakui dosa kalian, minta ampun sama Tuhan, dan minta ampun juga sama orang yang sudah kalian lukai, atau kalian buat sedih ya kan. Kalian harus cepat-cepat datang minta pengampunan. Sebab Tuhan kita itu Allah yang Maha Pengampun. Seperti yang terdapat di kitab nih. Ada ayatnya juga dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia atau Tuhan kita adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan ya. Jadi Tuhan mau kita tuh mengakui di hadapannya, say sorry dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi nggak hanya cukup kita minta pengampunan sama Tuhan aja adik-adik, tapi Tuhan juga rindu kita menjadi anak-anak yang mudah untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Di ayat lanjutannya tadi, ayat 12b dikatakan apa? Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, misalnya contohnya adik kalian nggak sengaja ngerusak mainan kalian atau merusak prakarya kalian gitu kan. Lalu adik kalian say sorry sama kalian juga harus apa? Menjadi anak-anak yang mudah untuk memaafkannya, bukannya marah-marah atau cranky gitu kan, tapi Tuhan rindu kita punya hati yang lembut dan mudah memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita ya. Jadi kalian sekarang sudah nggak perlu bingung lagi ya bagaimana untuk memulai berdoa. Kita bisa berdoa Bapa kami seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan. I will pray like Jesus pray. Yuk sekali lagi katakan sama-sama dengan kakak ya. I will pray like Jesus pray. Ya, sekarang Kak Desi mau ajak adik-adik semua di rumah untuk kita berdoa Bapa kami ya. Kita mau belajar bersama-sama supaya kita bisa berdoa dengan benar untuk Tuhan dan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan ya. Yuk sekarang semuanya sikap berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa, ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi
seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sekarang kami tahu Tuhan bagaimana kami harus berdoa. Kami mau berdoa dengan benar Tuhan. Kami mau berdoa seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sekarang ada yang ada di rumah, angkat kedua tangannya ya. Kakak mau berdoa berkat buat kalian semua. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kalian semua dimanapun kalian berada. Dan Tuhan yang menjadikan kalian God's top agent-nya dan membuat kalian berhasil untuk apapun yang kalian lakukan. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang aku tahu gimana cara berdoa dengan benar. Karena Tuhan Yesus sendiri yang ngajarin aku. Iya, bener banget itu. Sekarang aku jadi tahu. Kalau kita berdoa itu tidak hanya tentang keinginan kita sendiri. Tapi kita juga perlu loh bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Aku bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan aku dan juga seisi keluargaku. Dan aku juga bersyukur banget karena Tuhan sudah memberkati keluargaku dengan kesehatan dan sukacita. Wah, betul banget. Dan juga di dalam doa kita setiap hari, kita juga bisa berdoa, meminta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan itu sangat sayang kita semuanya. Maka dari itu, ketika kita mengaku dosa kita dan kita minta ampun pada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kita. Iya benar, kita bisa minta apapun yang kita butuhin. Tapi nggak semua keinginan kita ya, karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Bener banget itu. Dan sekarang list ini akan aku ganti dengan ucapan syukurku kepada Tuhan. Dan list ini sekarang akan aku simpan dulu.
Dan yang paling penting, karena kita sudah mendengar dari kakak-kakak Eagle Kids bahwa kita bisa berdoa sama seperti Yesus, dan kita katakan sama-sama, I will pray like Jesus pray. Yuk kita katakan sama-sama dengan teman-teman yang ada di sini. I will pray like Jesus pray. Karena tadi kita sudah belajar doa Bapa kami, yuk kita sekarang sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, jangan lupa untuk berdoa dengan benar ya. Dan paling penting, jangan lupa untuk ikut ibadah Eagle Kids setiap hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.